membuat kasus faktual kan ya, membuat kasus atau kasusnya tadi dari mana Peong? Dari, Ya, Bu Nena. Ya Pak. tapi tunggu dulu kayaknya ini cuma berdua. Iya. Pak Selain Yayan Pak Yayan ada siapa lagi? udah cuma bertiga. Ketiga. Pak Yayan, Bu Nena, Ini sama WA saya dulu, Pak. coba sama saya coba. Kita menunggu Pak Yayan dulu nih, mudah-mudahan bisa masuk di bor 1. Aktif soalnya ini Pak Yayan, aktif terus semua. Mungkin jalan aja Pak Yong, coba sok. Nanti Pak Yayan mungkin masuk. Nah, Pak Yayan ada tuh. Ya, nggak masuk tadi, salah masuk. Waduh, ke kamar orang ya Pak Yayan namanya. Baca dulu lah merek Pak Yayan. Salah, enggak, tadi sama Pak Yong, cuma nggak muncul videonya itu Pak. Oh iya. Pak Yayan sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Bapak Ibu, kita di bor 1 ini tugasnya itu menentukan satu kasus untuk dianalisa berdasarkan paradigma dilema etika, kemudian prinsip dan 9 pengambilan keputusan. Begitu Bu Nena sama Pak Yayan, kira-kira nih kita akan membedah kasus yang seperti apa? Mungkin Pak Yayan punya kasus yang sudah ditemukan di sekolahnya, atau Bu Nena, atau mau seperti apa? Sok mangga, pendapatnya gimana? Ada sih Pak ini, Pak Yong. Ya. Cuman sampai jam berapa ini kita? Sampai jam 6 Pak. Oh, jam 6 ya. Saya 5 menit lagi sih ini sampai. Pak Yayan lagi di mana begitu? Lagi di jalan saya Pak. Oh iya. Hati-hati Pak Yayan. Ya, bentar lagi sih ini. 5 menitan. Oh iya, Jangan siap. 5 menit juga. Oh, siap ya. Hati-hati. Tapi tadi sudah mendengarkan sih sedikitnya, sudah paham, tinggal diperdalam. Oke, siap Pak Yayan. Hati-hati Pak Yayan. Oke, Ada Pak, langsung Nena. di ini aja. Ya, Bu Nena, kira-kira kita mau menulis kasus seperti apa nih Bu Nena? Saya punya permasalahan nih Pak. Ya, Saya ada nih. Apa langsung diketik aja apa gimana tuh Pak? langsung diketik aja Bu Nena di share screen. Saat Bu Nena di share screen. Bisa Bu Nena, bisa. Tenang Bu, tenang. Bentar. Ya. Saya coba Pak. Ya, harus berani mencoba Bu. Saya coba. Nanti enggak. Muncul nggak Pak? Nah ini saya. Nah, udah muncul Bu. Muncul Pak.
Ya, muncul. Satu, kira-kira nih kasus yang akan kita perdalam sesuai dengan 4 paradigma dilema etika, kemudian 9 keputusan dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ini. Mangga Bu Nena. Ntar dulu Pak, ini saya ngetiknya gimana kalau nggak bisa. Oh, ngetiknya di Word. Bu Nena keluar Iya. dari bukan keluar ya, tapi di layarnya di layar Word Bu Nenanya. Oh iya, baik. Ah, Oke. langsung di Word. Ntar Pak, nggak kelihatan. Ya, ya. Jalan.
siswa. Pak Yong, sudah kayaknya segini Pak. Oh segitu. Oke. Iya. Coba dibacakan dulu Bu kasusnya seperti apa? Kasusnya permasalahan yang dialami capaian nilai siswa yang tidak memenuhi KKM. Jadi ketika penilaian akhir semester pada saat kenaikan kelas, saya selaku guru atau pendidik seharusnya berlaku objektif dalam memberi penilaian terhadap semua peserta didik agar bisa naik kelas. Namun jika melihat nilai yang diperoleh siswa, terdapat beberapa siswa yang nilainya belum mencapai KKM sebagaimana sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan, sehingga kepala sekolah menyarankan kepada guru-guru agar tetap menaikkan kelas siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Dengan bentar Pak, di bawah KKM dengan beberapa pertimbangan. Akan tetapi masih ada sebagian guru yang merasa berat untuk memenuhi permintaan tersebut. Oke, ya. Jadi itu kasus nyata yang pernah Ibu alami, saya juga pernah mengalami seperti ini ya Bu. Berarti kita setuju ya akan Ya. membedah kasus yang ini, tinggal kita menganalisa kira-kira paradigma dilema etikanya yang mana ini Bu kira-kira? Paradigma etikanya yaitu apa? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kayak Terhadap ya. ditulis Bu di bawahnya Bu. Ya. Jadi paradigma dilema etikanya berarti rasa keadilan Pak Yong, melawan rasa hati-hati. kasihan. Nah, berarti diketik Bu, diketik Bu. Benar nih Pak, ini laptop saya nggak bisa digerakkan, tapi saya suaranya masih ada kan Pak? Ada Bu, Ini suaranya ada. udah kumat lagi laptopnya Pak, ini nggak bisa digerakkan. Ini kayak Oh, oke. Saya tulis tangan dulu aja ya nanti. Iya. Saya, Oh, tidak bisa digerakkan. iya.
Sepertinya ini mau mental, Pak. Mudah-mudahan. Berarti paradigma ya. Iya, Paradigma dilema etikanya itu keadilan keadilan lawan rasa kasihan, lawan kasihan. Kemudian ada lagi, terus Bu. paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Oke, jangka pendek lawan jangka panjang ya. Iya. Jangka panjang. Oke. Kalau misalkan rasa keadilannya berarti apa nih kira-kira, Bu? Yang keadilannya itu yang apa ya? Oke, berarti etika keadilannya itu Mana kira-kira, Pak? eh, ibu sebagai kepala sekolah itu kan keadilannya itu sebetulnya mah kalau kita memberikan nilai tambahan itu kan tidak adil begitu ya, Bu ya. Tidak Iya. adil, kita juga melanggar nilai-nilai kebajikan universal. Tapi kan ada kasihannya juga ya anak yang tidak naik kelas begitu kalau misalkan di bawah KKM ya, Bu ya. Iya. Kalau jangka pendeknya itu lawan jangka panjang ya. Kalau jangka pendeknya berarti apa kira-kira nih, Bu? Bu Nena? Bu Nena, terdengar suara saya? Iya, iya, Pak. Iya. Ini Ya, apa gambar ini apa? Video saya ini ya, Pak. apa? Tidak gerak ya? Ya, tidak gerak itu yang Ibu tapi suaranya ada, tapi tidak gerak. Iya. Halo, Bu Nena? Halo? Bisa mendengar suara saya, Pak Yaya? Pak Yayan? Bisa. Ya. Bu Nena. Ntar saya masukin ke Chromebook dulu, Pak. Ini belum masuk, mau login. Oh ya. Ya, siap. Bu Nena, terdengar suara saya? Iya, Pak. Iya. Oke. Keluar ini. Berarti setuju ya untuk paradigma dilema etikanya itu keadilan lawan kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang, begitu ya? Iya, iya. Oke. Kemudian unsur dilema etikanya nih, unsur dilema etikanya kira-kira yang mana nih, Bu? Bentar, Pak. Ini soalnya Ya. dilema Oh deh, datang BBJ dia leken, datang. Gerakin sama aku dong. Duh, ini Bu Nena keluar nih, Pak Yayan. Keluar. Halo? Ya Pak. Enggak. Keluar nggak, Pak Yong? Ntar ini mau login ini, loading soalnya. Pakai laptop.
Ya, siap ya. Pak Yayan sudah bisa bergabung? Ini keluar dulu kali Pak ya dari itu. Nah, Bu Nena keluar. Oh, Bu Nena keluar. Iya. Sebentar. Masih muter ini loading, aduh. Bentar, Pak. Ya, Bu Nena, selamat bergabung kembali. Iya Pak, saya ngoceh sendiri akhirnya. Ya. Baik Bu, tadi kita sudah menentukan kasus nyata yang akan kita analisa sesuai dengan paradigma, prinsip dan pengambil keputusan. Tadi kasusnya sudah Bu Nena tulis, kemudian kita baru menganalisis paradigma dilema etikanya, yaitu keadilan lawan kasihan. Iya. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang, begitu ya? Iya. Kemudian kalau 3 prinsipnya kira-kira itu yang mana ya Bu ya? 3 prinsip dilema etika. 3 prinsip dilema etika. Ya. Tadi yang sudah Pak Fasil jelaskan. Ada 3 prinsip dilema etika. Yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, Bu. Artinya prinsip berpikir ini berfokus pada hasil akhir tanpa melihat proses dijalani, Bu. Nah, kira-kira kasus yang tadi masuk ya, Bu ya? Di berpikir berbasis hasil akhir. Iya Pak. Oke, saya catat dulu ya. Berbasis hasil akhir ya Pak. Kemudian 3 prinsip dilema Berbasis rasa peduli ya. Yang seperti itu kan Pak? betul. Berpikir berbasis hasil akhir ya. Akhir, iya. Berbasis berpikir Berbasis hasil akhir.
Berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian berpikir berbasis rasa peduli ya. Iya. Oke. Berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli. Oke. Dua ya kira-kira ya. Kalau berpikir berbasis peraturan kira-kira masuk nggak, Bu? Enggak, kayaknya sepertinya enggak, sepertinya 2 ya, Pak ya? Ya, kalau berpikir berbasis peraturan itu keputusan yang diambil harus selalu mengacu kepada aturan ya. Iya, Aturan dan nilai yang telah dibuat dan disepakati ini tidak tidak. sesuai dengan kasus yang akan kita analisa ya. Iya. Oke, kemudian untuk 9 langkah pengambilan keputusannya kira-kira nilai yang mana ini, Bu? Nilai yang bertentangan itu nilai integritas kayak gitu ya, Pak ya. Nilai-nilai yang saling bertentangan dengan kasus tersebut, nilai integritas, nilai tanggung jawab, nilai kepedulian dan rasa kasihan, seperti itu ya. Yang kayak gitu, Iya, gitu ya, iya. Pak ya. Iya, betul. Yang 9 langkah untuk mengambil keputusan itu kita kan harus memperhatikan, Bu. Yang pertama nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, gitu kan? Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, begitu, Bu. Melakukan prinsip resolusi. Kira-kira ini 9 keputusannya, apakah semuanya masuk atau hanya beberapa saja? Semuanya masuk, Pak. Semuanya masuk ya? Iya. Nilai-nilai yang saling bertentangan begitu ya? Iya. Antara nilai keadilan dan kasih sayang begitu. Iya. Oh, nilai yang bertentangan itu nilai tanggung jawab, nilai kepedulian dan rasa kasihan itu. Berarti berapa tuh? Oh, berarti itu mah nilai-nilai kebajikan ya? Nilai-nilai kebajikan. Iya, Universal. iya. Oke. Saya tulis dulu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Kebajikan tadi apa? Rasa tanggung jawab ya, Bu? Ya, tanggung jawab, terus lebih ke kepedulian ya. Jawab kepedulian ya. Terus ke kasihan. Kasihan. Rasa kasihan ya. Oke. Berarti itu ya. Kemudian yang terlibat. Yang terlibat. Kira-kira siapa ini yang terlibat ya? Yang terlibat ya, kepala sekolah. Kepala sekolah. Terus dewan guru. Oke, kepala sekolah, dewan guru. Siswa. Kalau orang tua kira-kira gimana tuh, Pak? Masuk gak? Kalau kan tidak ada di kasusnya kan kalau orang tua? Nggak ada ya? Iya. Berarti semua ya itu yang ada di kasus ya. Gitu. Dewan guru murid. Kemudian ini kan kita besok presentasinya. Ya. Besok presentasi hasil diskusi hari ini yang kita sudah tentukan kasus nyatanya tadi. Itu nanti kasus yang Ibu tadi tulis itu kirim ya. Iya, oke. Biar sama-sama saling menganalisa sama itunya. Paradigma dilemanya, kemudian prinsip dilemanya, kemudian 9 keputusannya yang seperti itu. Nanti kita analisa gitu, Bu. Iya, baik, Pak. Kira-kira Pak Yayan ada yang ditambahkan? Silakan, gimana? Halo? Ya, Pak Yayan. Udah cukup, luar biasa. cukup. Enggak, maksudnya tadi Bu Nena
dibacakan dulu nih. Kita akan membuat satu kasus nyata yang pernah kita alami atau misalkan salah satu dari anggota kita pernah mengalami kasus yang akan kita analisa. Bu Nena, silakan dibacakan. Takut Payan belum menyimak kasusnya yang akan kita analisa tadi. Oke Pak, baik Pak. Bacakan Bu Nena, Bacakan pengen ya. lebih jelas lagi nih. Pak, ini laptopnya sebentar. Ya. Kasusnya adalah permasalahan yang saya alami, yaitu capaian nilai siswa yang tidak memenuhi KKM ketika penilaian akhir semester pada saat kenaikan kelas. Saya selaku tenaga pendidik seharusnya berlaku objektif dalam memberi penilaian terhadap semua peserta didik agar bisa naik kelas. Namun, jika melihat nilai yang diperoleh siswa, terdapat beberapa siswa yang nilainya belum mencapai KKM sebagaimana sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan, sehingga kepala sekolah menyarankan kepada guru agar tetap menaikkan kelas siswa yang nilainya masih di bawah KKM dengan beberapa pertimbangan, akan tetapi masih ada sebagian guru yang merasa berat untuk memenuhi permintaan tersebut. Seperti itu Pak Yayan. Nah, begitu Pak Yayan kasusnya yang akan kita analisa nih. Ada siswa yang di bawah KKM. Kemudian gurunya juga menyadari ya bahwa dia kurang objektif. Kemudian meminta kepala sekolah meminta kepada guru untuk menaikkan nilai tersebut. Begitu ya Bu ya? Ya. Tetapi tidak semua guru untuk siap memberikan nilai di atas KKM. Ya. Gitu kira-kira ya? Iya. Jadi paradigma dilema etikanya menurut Pak Yayan yang mana ini? Kalau menurut saya, kalau terjadi kasus seperti itu, Pak, sebagai pengalaman yang sudah saya lakukan di sekolah saya, Ya. Saya menaikkan nilainya, Pak, menambahkan nilainya. Berarti dilemanya itu berarti kasihan ya Pak Yayan ya? Ya, kasihan. Paradigmanya Tapi kasihan. di samping berarti. kasihan itu, kita juga sebagai guru banyak pertimbangan. Intinya seperti ini. Kalau misalkan si anak dikasih nilai di bawah KKM, itu akan terjadi traumatik terhadap anak itu jangka panjang. Jadi ngerasa, wow saya nggak ada peningkatan nih, gitu kan. Karena pada dasarnya semua murid sama di mata guru. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, melainkan bagaimana cara kita sebagai guru melayani anak itu sendiri. Gitu, Pak. Ya. Sangat luar biasa Pak Yayan ya pendapatnya. Jadi intinya saya lebih mengedepankan kasih sayang terhadap anak itu, Pak. Berarti paradigma dilema etikanya itu keadilan lawan kasih sayang. Begitu Pak Yayan? Iya, kalau udah sayang, adil pasti, keadilan pasti hadir, Pak. Ya, betul. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak memenuhi KKM ya, itu kan kita juga kasihan ya kepada anak yang sudah melebihi KKM. Kalau misalkan kita juga tidak menambahkan, kasihan juga kepada anak yang di bawah KKM. Ya, jadi kasih sayang dan keadilan mungkin seperti itu. Yang kedua, kira-kira apa nih dilema etikanya Pak Yayan? Apakah hanya satu apa dua Pak Yayan? Tadi kami sama Bu Nena sudah berdiskusi, ada dua paradigma nih dari kasus yang kita analisa, yang kita buat, kita sepakati. Jangka pendek lawan jangka panjang, kira-kira masuk nggak Pak Yayan? Jangka pendek lawan jangka panjang masuk, Pak. Masuk ya? Iya. Artinya kalau menurut pandangan saya masuk jangka panjang seperti ini. Kalau misalkan kita memberikan nilai tadi di bawah
KKM itu traumatiknya pasti jangka panjang, Pak. Iya, berarti Tapi kalau trauma gitu ya. misalkan kita memberi nilai di atas KKM, otomatis rasa traumatik pada anak itu traumanya mungkin tidak ada dan mulai terbantu bahwa anak itu merasa dirinya mulai berkembang gitu. Tinggal kita sebagai guru menyesuaikan nambah berapa nih KKM-nya biar si anak itu misalkan tidak KKM-nya diturunin ya. trauma dan semangat belajar gitu. Intinya ada nilai-nilai tersendiri yang harus disesuaikan. Iya, betul ya. Berarti setuju ya. Jangka pendek lawan jangka panjang. Ya. Kemudian prinsip dilema etikanya nih Pak Yayan, prinsip dilema etika. Kami tadi sudah menentukan sama Bu Nena bahwa 3 prinsip dilema itu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Artinya kita itu memutuskan bahwa fokus pada hasil akhir tanpa melihat proses yang dijalani. Prinsip ini lebih condong dalam mengambil putusan demi kebaikan orang banyak atau kelompok yang lebih besar. Ya. Begitu Pak Yayan. Jadi kita mengambil keputusan ini untuk kepentingan orang banyak. Begitu Pak Yayan. Setuju kira-kira? Ya, setuju. Yang kedua itu berpikir berbasis rasa peduli. Tadi kata Pak Yayan bahwa kalau misalkan anak di bawah KKM, itu jangka panjangnya anak tersebut ditakutkan menjadi trauma, begitu ya. Trauma dan tidak mau mengikuti pembelajaran lagi. Tuh. Kemudian sesuai dengan checklist, daftar checklist tugas kolaborasi ini, kita tadi sudah menentukan prinsip, dilema, prinsip, paradigma, sama 9 keputusan nih. Yang selanjutnya itu memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisa studi kasus ini. Kira-kira hal-hal menariknya apa nih Bu Nena? Hal-hal yang menarik. Apa ya? Ya, kira-kira apa ini ya? Kira-kira apa ini ya? Apa ya? Yang menariknya dari Iya, nanti soalnya kan ini nanti kita akan presentasikan nih bersama dengan kelompok yang lain begitu. Jadi kita harus saling memahami dulu nih, ya. Iya, benar. Itu Pak Yayan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kita bisa untuk berbaginya begitu. Ini gambar saya keputusan, sih, Pak. Pak Yong. Gimana Pak Yayan? Gambar saya berhenti nggak ini? Enggak, lancar Pak Yayan. Suaranya juga lancar. Backgroundnya juga bagus Pak Yayan. Hal menarik di Pak. kopian Pak Yayan, di kopian. Siapa? Gimana Bu Nena? Hal yang menarik menghadapi kasus seperti ini adalah pengambilan keputusan mempertimbangkan berbagai faktor yang tentunya saling bertentangan. Di sisi lain adanya tekanan untuk memenuhi peraturan ketuntasan wajib belajar tanpa putus sekolah, dan di lain seperti itu Pak, masuk nggak? Masuk Bu, masuk hal yang menariknya itu. Ada prinsip-prinsip integritas. Prinsip integritas seorang tenaga pendidik yang harus menegakkan penilaian yang adil dan juga konsistensi kualitas kualitas pendidikan yang harus dijaga. Adanya konflik antara kewajiban moral terhadap standar penilaian dan tanggung jawab terhadap kebijakan. Ya, betul. Itu ditulis Bu. Nanti kita bisa
Ditulis Bu, nanti Iya. kita bisa desain melalui PPT begitu ya. Iya. Yang penting Baik. kita sepakati dulu hari ini gitu untuk didiskusikan besok. Ditulis dulu Bu Nena. Nah, nanti untuk desainnya biasanya Pak Yayan nih yang bagus Bu. Nanti Pak Yayan nih ya yang membuat desainnya. Siap ya Pak Yayan? Suaranya nggak ada di Pak Yayan. Di mute Bentar. itu. Payong aja Kirain payong bentar. biar lebih mantap. Pak Yayan. Saya, Pak saya Yayan. nanti kalau ada diskusi ini aja prajurit di depan. Enggak, maksudnya Pak Yayan lebih bagus tuh desainnya begitu. Payung di depan, payung di depan, saya belakang. Jangan, Bu. Saya Yang di belakang nanti kasihan ya tertimpa yang depan begitu. Kita sejajar saja supaya ketika ada serangan kita lawan bersama begitu. Itu hasil diskusi sama kasus yang sudah kita sepakati. Nanti dikirim ya Bu ya. Ya, siapa? Dikirim. Kemudian kita berbagi. Pak Pepe, Pak Wawan, silakan mangga untuk memberikan masukan kepada kelompok 1 bagaimana yang harus kami lakukan. Ya, terima kasih Pak Yong. Ini guys, poek kayaknya di ruangan. Jadi menurut saya sudah bagus ya kasusnya, walaupun kurang menukik mungkin ya. Kurang menukik, timbul konflik yang mendalam kalau bahasa sinetron itu, sehingga membuat menangis penonton gitu ya. Artinya terus muncul sehingga dilemanya nanti terlihat antara apa dan apa gitu ya. Mungkin kalau bisa ditajamkan kembali situasional, misalkan digambarkan bahwa anak tersebut adalah seorang yatim yang memang dia jarang ke sekolah, harus membantu memulung misalkan dengan ibunya. Jadi di sana nanti ada ilustrasi, deskripsi yang bisa meneteskan air mata gitu. Nah, maka di situ akan menggugah gitu bagaimana dilema yang menangis, Pak. Ya, bisa saja gitu kan. Nah, itu mungkin dari sisi itu ya, karena ini kan cerita karangan ya. Alur penokohan itu kan hanya sebatas kebetulan belaka gitu. Jadi lebih baik kalau diperdalam. Kemudian itu mungkin masukannya dari saya, apakah istilah KKM itu masih tepat, karena untuk yang saat ini di Merdeka ini kan kalau tidak salah itu tidak digunakan KKM. KKM itu di Kurtilas itu ya. Kalau mau kekinian ini kan mungkin bisa diganti dengan ini yang lain ya, kalau mau kekinian gitu. Kalau tidak ya berarti KKTP ya Pak ya. Ya, biar bahasanya seret gitu ya dengan konsep yang sekarang, karena itu kan belum move on Pak dari 2000 itu kurikulum. Mungkin akan lebih pas lagi. Mungkin itu saja. Kalau pengelolaannya nanti ada masukan dari Pak Yan, saya kira akan cemerlang gitu nanti Pak Yan. Kalau sudah minum kopi Pak Yan pasti hebat coy. Itu aja dari saya ya teman-teman ya. Terima kasih, lanjut. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Betul Bu Nena, Pak Yayan. Nanti kita kasusnya desain ya. Kalau misalkan ada penambahan kita tambahkan supaya lebih menarik, lebih wah begitu ya. Ya Pak. Ya, kemudian yang penting paradigmanya itu apa yang sudah kita sepakati atau tentukan hari ini ya, sama prinsipnya, sama 9 keputusannya itu yang harus ada dan solusinya harus seperti apa begitu. Pak Yayan, mangga ada yang mau disampaikan? Gimana? Suaranya di mute dulu Pak. Sudah cukup Payong, tadi dari Bu Nena sangat luar biasa pemahamannya. Yang mana Pak? Waktunya masih panjang Pak, masih ada 25 menit lagi Pak. Yang mana Pak? Sebenarnya mah ini saya setengah sadar ini Payong. Masih kepikiran saya ini, hari ini udah kena tipu saya ini.
Tertipu kenapa, Pak? Waduh, coba kenapa itu Bayan? Aduh, bisa-bisanya Bayan kena tipu lagi. Waduh, Bayan. Kenapa Bayan? Sebenarnya mau udah sadar sih ya, saya udah kena tipu. Tapi di sisi lain saya penasaran gitu kan, 500.000 lumayan lah. Bayang Ya Allah, Lumayan loh Masya Pak, bukan Allah. lumayan-lumayan lagi Pak. orderan ini dari Shopee biasa. Oh. Iya. Ya. Barang dikirim, bayar enggak gitu Bayan? Bayar barang udah dikirim. Enggak. Jadi kan ada teman saya tuh orang Cihara. Kemarin kan dia bikin toko baru Pak tuh di Shopee. Kata dia kalau mau naikin rating itu ada nih nomor, saya kemarin udah beli katanya. Berapa? 1 juta, tapi itunya ratingnya sampai tembus katanya, sampai tembus 1K. Saya tertarik kan. Tahunya yang punya saya mah yang dilipat itu. Jadi dia yang bikin nomor virtual akun, saya yang bayar gitu. Cuma dibatalin sama dia. Uang raib Bayan 500 raib itu. Rai Pak. Mudah-mudahan diganti Bayan, sabar Bayan. Amin. Hati-hati ke depannya. Siap Pak. Enggak apa-apa. Udah buang tergiur siap, dengan kata-kata manis. Hidup raib sempurna. Cie. Tadinya percayanya mah karena udah ada teman yang sudah berhasil, taunya saya yang kena. Ya, sabar Pak ya. Mungkin Allah sudah mempersiapkan sesuatu hal yang paling indah di depan Pak. Amin. Gitu Pak ya. Amin. Jangan terulang kembali itu ketika di jembatan Pak ya. Iya Pak, aduh. Begitu Pak, benar. Turut berduka atas kehilapan Payan ya. Payan jadi nggak enak, saya mau berkunjung ke Payan nih. Payan pulih ya, jangan Siapa? sampai ini gitu banyak pikiran. Siapa? Enggak Pak. Speed. Hari Rabu kalau tidak ada halangan, insya Allah saya sampai lagi ke Payan kan. Hari Rabu besok Pak ya? Iya, kan udah ada jadwal itu dikirim. Iya, 14, 15 hari Masuk Selasa. kelas saya. Siapa? Siapa? Masuk kelas ya. Payan ngajar siapa ya? Cari kelas ya. Nanti mau WA Bapak aja persiapannya Pak. Ya. Mau nanya-nanya. Ya, terus gimana nih Pak Yong? Ya, terima kasih nih terkait diskusi hari ini. Apakah ada tambahan juga dari Pak Yong? Kalau udah Pak Yong menambahkan, nanti saya menambahkan juga sih sedikit. Oh iya, kalau dari saya sih ya cukup. Silakan dari Pak Yayan pendapatnya ditunggu Pak. Baik, kalau saya mungkin luar dari tema tapi masih berkaitan dengan tema ya, terkait keputusan. Ya. Kalau secara aturan mungkin keputusan itu harus berdasarkan aturan. Jadi dalam tanda kutip jangan sampai keputusan itu diputuskan berdasarkan individual atau apa ya, keinginan dari diri sendiri saja, bisa merasa kasihan ataupun merasa apa, sedangkan kita tidak mengindahkan aturan. Karena pada dasarnya di sekolah khususnya, kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita janggal, otomatis kejanggalan itu berbenturan dengan aturan. Dalam mengambil keputusan, di samping kita berkolaborasi sama yang lebih tinggi juga dan rekan-rekan, tetap yang lebih diutamakan kita adalah aturan yang ada di sekolah itu sendiri. Mungkin begitu pula dengan nilai, Bu, ataupun Pak Yong. Tadi kan ada batas KKM ya. Kalau secara individual mungkin kita kasihan dan pastinya kan kita akan melakukan penambahan nilai terhadap anak sesuai tadi agar tidak terjadi traumatik terhadap anak itu, sehingga anak itu mendapatkan nilai lebih dari KKM, di atas KKM. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan kalau kita mengacu terhadap aturan, mungkin ada mekanisme tersendiri agar anak itu mendapatkan nilai yang lebih bagus. Contoh misalkan remedial dan lain sebagainya.
Itu kalau aturan Bu ya. Tapi kalau misalkan untuk teknisnya tadi mungkin beda-beda gitu kan. Kalau saya lebih ke emang susah juga sih ya. Lebih tadi prihatin lah. Takut salah kalau misalnya kita memberikan nilai di bawah, takut si anak itu trauma. Akhirnya kan kita memberikan nilai di atas KKM, tapi dengan musyawarah dan pertimbangan yang semestinya gitu Pak. Itu saja mungkin tambahan dari saya Pak. Nanti Ya, luar biasa Pak Yayan. Terima kasih atas tambahannya. Begitu sangat best ya. iya, Memang betul Pak. Jadi kalau misalkan kita mengambil keputusan itu kan seharusnya berdasarkan peraturan. iya, Tetapi di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan itu ada dilema-dilema Pak. Mungkin Pak Yayan juga pasti merasakan ya kalau iya, misalkan ada nih saudara Pak Yayan di kelas ya, anak misalkan dia nilainya misalkan di bawah. Nah, terkadang kan Pak Yayan juga, waduh itu saudara saya tuh. Kalau misalkan iya, ditambahkan, nah, terkadang kan seperti itu ya Pak Yayan ya. iya, iya Pak yang Nah, benar. makanya kita itu di sini menentukan 4 paradigma dilema etika. Ya, begitu. Ya memang betul kata Pak Yayan tadi. Jadi kita kan harus berdasarkan aturan seharusnya mah. Cuma kan Iya, dibalik semua kita juga kan manusiawi. Nanti kalau Pak Yayan jadi kepala sekolah ya, pasti kan Pak Yayan akan menemukan kasus-kasus seperti ini nih antara peraturan dengan dilema etika begitu kan. Kalau Bu Nena nanti kalau misalkan jadi kepala sekolah, bendaharanya mengajak Bu Nena untuk makan bakso menggunakan uang bos, atau misalkan bendaharanya pinjam uang dulu begitu ya, obat anaknya. Nah di situ kan kita mau gimana ya Bu Nena ya? Iya. Oh, antara peraturan sama kasih sayang ya itu kan menjadi sebuah dilema. Iya. ya Kalau benar-benar Pak misalkan Yong, mantap. tidak memberikan pinjaman, ya kita juga kasihan karena anaknya sedang sakit begitu ya, butuh berobat. Kalau kita juga meminjamkan itu kan tidak boleh sesuai dengan aturan ya, dana sekolah itu kan tidak boleh dipinjam sama pribadian begitu ya. Ya. Nah, di situ juga kan pasti Pak Yayan akan berpikir ulang atau berpikir ngehulang jentul gitu kan. Kita mau jiwa kita mau membantu tapi kan uangnya itu kalau uang sekolah tidak boleh. Nah, itu kan disebutnya paradigma dilema etika antara keadilan, antara kebenaran sama kasih sayang. Iya, Pak. Antara keadilan lawan kasih sayang. Iya, Seperti Pak. itu kira-kira ya. Ada lagi Pak Yayan, sangat hebat tuh Pak Yayan, sudah cocok jadi kepala sekolah. Aduh, amin. Amin. Tapi gini Pak Yong, kadang kita suka membandingkan dengan perlakuan guru tahun 90-an, karena saya juga lahir tahun 94 ya Pak Yong. Betul, Jadi betul. merasakan banget tuh didikan guru yang sangat luar biasa Pak, dibandingkan dengan perlakuan guru yang mengedepankan sekarang itu mungkin kasih sayang ya, tapi dengan cara yang berbeda Pak. Iya, iya. Kalau dulu saya masih sempat mengalami mungkin ada hukuman seperti lemparan penggaris dan lain sebagainya. Iya, iya. Tapi jujur perlakuan itu yang sampai detik ini saya ingat Berkesan. itu sebenarnya bukan membuat trauma lah, tapi membuat kita semangat gitu Pak. Oh ternyata kasih sayang guru itu sangat luar biasa. Buat motivasi. Akhirnya didikan karakter-karakter yang seperti itu menjadikan murid-murid yang kuat Pak. Betul, pada zamannya. Betul Pak. Beda dengan anak yang sekarang ya, benar nggak Pak Yong? Betul. Betul Pak. Kalau misalkan adabnya sopan santunnya mungkin sudah hilang Pak. Kalau dulu 100 meter lihat guru udah nunduk Pak, cium tangan. Di sisi lain kita menghormati, di sisi lain kita juga segan gitu kan terhadap guru itu dan sangat menghormati. Tetapi sekarang
nggak tahu salah aturan, nggak tahu salah pemerintahnya gitu kan. Terkait didikan ini sering disalah kaprahkan. Jadi guru yang melakukan tindakan seperti itu disebut guru-guru yang anarkis atau tidak sayang terhadap anak. Justru sebaliknya Pak, kalau zaman dulu. Kalau yang guru diam saja tidak mendidik ataupun itu dianggap tidak sayang terhadap anak, tetapi yang keras, yang mendidik sesuai dengan maksudnya yang bandel kan dulu tuh bener-bener disiplin Pak Yong. Betul. Rambut panjang saja digunting kan, kuku panjang sedikit kayak militer gitu. Iya, betul. Tapi didikan-didikan yang seperti itu sebenarnya menghasilkan generasi emas pada zaman pada saat ini Pak, yang Pak Yong mungkin gitu kan, terus Bu Herlina, terus saya sendiri mungkin hasil-hasil didikan guru-guru zaman dulu itu Pak. Betul Pak, betul. Ya. Jadi Tetapi sekarang dibenturkan dengan aturan Pak itu. Iya. Mana itu? Pak Yong. Betul. Saya menanggapi cerita Pak Yayan sangat luar biasa ini. Ini sebetulnya dilema ini Pak Yayan. Iya, dilema itu Pak. Etika ini Pak Yayan ya. antara kebenaran sama kasih sayang ya. Memang betul Pak Yayan, kita yang lahir tahun 90-an masih merasakan ya penggaris nempel di ya, kemudian penghapus itu nyeplok di pipi, itu kita merasakan waktu itu ya, waktu tahun 90-an. Dan betul kata Pak Yayan, itu yang membuat karakter kita kuat artinya, begitu ya. Ketemu dengan guru 100 meter sudah menundukkan. Nah, memang di tahun itu perubahan zaman pun ya seperti itu masih efektif kayaknya. Tapi kalau untuk sekarang mendidik itu bukan berarti harus menggunakan kekerasan katanya Pak Yayan. Iya, karena ada aturan ya Pak ya. Karena objeknya yang berbeda sekarang. Yang berbeda begitu ya. Kalau kita kan dulu kalau janjian jam 2 pagi di sungai, ya kita 1:30 udah nyampe di sungai. Ya, udah persiapan tuh, udah berenang. Tapi hari ini zamannya sudah canggih, janjian jam 2, datangnya jam 3 biasanya, seperti itu. Ya, ngaret Pak, yang ngaret. Gitu. Jadi ya untuk mendidik anak mah kita sesuaikan menurut profil pelajar, profil pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita itu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak, dan kita juga harus seperti petani ya. Petani itu kan hanya bisa menanam, kemudian merawat, memberikan pupuk sesuai dengan tumbuh kembangnya tanaman itu, tapi kan kita juga tidak bisa memastikan bahwa tanaman itu bisa menghasilkan buah yang lebat begitu ya, kan kita juga tidak bisa seperti itu mah. Iya, benar. Tinggal bagaimana siswa itu kedepannya supaya mampu bersaing dengan orang-orang di luaran sana yang dunianya yang berbeda dengan dunia kita begitu. Kira-kira Bu Nena gimana ini pendapatnya? Pak Yayan sangat luar biasa tuh pendapatnya dalam dilema etikanya. Bu Nena merasakan dilema etika? Iya Pak, sama merasakan. Sudah diwakilkan sama Pak Yong sama Pak Yayan, sama seperti itu. Tidak jauh berbeda. Begitu ya. Jadi kita hari ini diskusi tentang kedilemaan kita sebetulnya Pak Yayan ya. Iya benar. Bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, dan kita juga harus mempertimbangkan sisi lain dari dilema itu, sehingga ya begitulah ya. Jadi kata Pak Wawan, ya kalau kita persiapkan 1000 langkah saja. Kalau sudah tidak mampu, ya lari kita lari ya, gitu ya. Lari ya Pak.
lari kita. Kalau sudah tidak bisa ditangani ya kita lari gitu, Bu. Ya, betul, Pak. Setuju. Silakan Bu Nena bercerita apa lagi nih Bu Nena tentang kasus-kasus yang pernah dialami Bu Nena nih di sekolah. Ya, itu Pak, apa? Di antaranya Ya, seperti yang saya tadi kembali saya ke room. ceritakan yang dituangkan. Oh, kembali ke room. Nanti Pak, jam 17.55 masih ada waktu Pak, 15 menit lagi tuh. Siap. Kita manfaatkan aja nih ruang diskusinya untuk besok kita presentasi hasil diskusi. Berarti ini. besok kita presentasi siapa nih yang bikin itunya? Payong. Kalau desainnya boleh lah ya, mudah-mudahan saya. Payong aja Payong, beres. Nanti Tapi kita yang nanti dibantu sama Pak Yayat ya, takut. sama Bu Herlina nanti kita prajurit aja di depan. Ya, maksudnya Asik. nanti yang pembicara nih, pembicara siapa? Pak Yayan apa Bu Nena? Saya yang bacain ya Pak, jangan pembicara. Ya, maksudnya dibagi dua, dibagi dua. Ya, saya pemateri deh. Yang pemateri, Bu Nena pemateri, kemudian Pak Yayan berarti moderator ya, Pak Yayan? Moderator boleh. Moderator, begitu. Nanti saya bagian notulen, begitu. Notulen boleh. Pak Yayan itu moderator sama presenter ya, digabung. Aduh, saya nggak bisa bagi layarnya ini Pak. Nanti kalau bagi layar saya. Siap. Bagi layar saya, kemudian Bu Nena pemateri, kemudian Pak Yayan moderator sama presenter ya. Siap. Untuk notulennya saya, untuk yang menjawab pertanyaan kalau ada dari rekan-rekan kita semuanya aja, begitu Pak Yayan, Bu Nena ya. Tapi amunisinya sama Payung udah disiapkan kan? Apanya, Pak Yayan? Amunisinya buat besok. Kita siap Pak Yayan, tenang. Ya. Oke, kalau bahannya nanti saya buatkan PPT ya. Kalau materinya mah ini kan yang sudah kita bahas hari ini, gitu maksudnya. Iya. Tinggal dipoles-poles aja, Payung pasti lebih. Tinggal dipoles sama Pak Iyong. Nanti saya gunakan PPT aja gitu yang mudah, begitu Bu. Ada lagi, Pak Yayan, mangga kita manfaatkan waktu. Mungkin udah cukup dari Bu Nena, silahkan Bu Nena. Bu Nena, mangga Bu Nena. Iya Pak, sudah cukup. Waktunya masih ada nih, lumayan Bu Nena. Ya, 7 menitan lagi lah ya, 7 menitan lagi ada waktu untuk kita manfaatkan di ruang diskusi ini. Besok Pak Yayan sama Pak Iyong, kita sebagai ini. Besok jam berapa, Pak Yong? Besok seperti biasa Pak, 3:30 Pak. Nah itu Pak Yayan jangan itu ya. Ya, siap. Jangan terlalu mepet maksudnya. Siap. Biasanya kalau misalkan kita kelompok 1 itu presentasinya suka yang pertama tuh Pak. Ya minimal 30 menit atau 15 menit sebelum dimulai kita sudah masuk ke main room gitu Pak. Siap Pak Yong. Supaya ada dari hati ke hati begitu Pak. Ini waduh saya di cuaca udah malam nih, masih di sekolah nih Pak Yayan saya. Aduh. Hebat Pak Yong. Sama Pak Pepe nih. Kalau sendiri udah kabur saya. Sama Pak Kapsek. Sama Pak Pepe Bu, kebetulan. Kebenaran itu. Mau pulang 2:30, waduh nggak bakal keburu nih. Jadi saya putuskan untuk di sekolah aja Zoom-nya. Walaupun udah aja Pak Yong sampai besok di situ. Waduh, bahaya Pak Yayan. Istri menunggu di rumah sama anak. Udah masuk kayaknya nih. Udah masuk ke main room.
Hmm, Belum, Pak. belum ya? Ya, belum, Pak. Nah, kayaknya Pak Yayan nggak betah ya di rumah. Bukan nggak batal, udah kehabisan kata-kata ini. Ya udah, kira kira setuju aja Pak. Setuju gitu kalau Pak Yang ini setuju Pak Yang. Tinggal Ya, oke-oke aja gitu ya. kita Oke, memanfaatkan. mantap. Oke, mantap. Itu Iya, siapa yang suka komen iya. gitu ya? Terima kasih Pak Yang. Setuju Pak Yang. Kayak gitu. Oh iya itu di eksplorasi konsep. Jangan lupa kita harus berkomentar, Pak, ya Bu. Iya, iya. Karena sebentar lagi kita akan menyelesaikan modul 3 ini. Ya, tidak terasa kebersamaan kita udah 4 bulan ya. Udah 4 Iya. bulan. Belum kepanggil aja ini Pak Yong, aduh. Tidak Belum menyangka kepanggil ini. apa, Pak? PPG kali. PPG kayak Pak Yong. Oh, berarti itu biodatanya betul enggak, Pak? Nggak tahu itu. Nah, itu nanti dicek Nggak bisa dulu. daftar juga saya ini. P3K nggak bisa daftar. Berarti Pak Yayan itu daftar ASN berarti ya? Udah pernah daftar ASN kemarin? Enggak, bukan gitu. Udah podiknya. Sekarang kan non aktif tuh tahun 2022. Aktif lagi kan 2023. Nggak kehitung itu yang belakang-belakang. Seperti itu. Kalau yang pertama kan bisa tes karena aturannya itu syarat masuk Dapodik. Kalau yang Iya. sekarang mah enggak, 2 tahun minimal berturut-turut. Oh, dari 2022 berarti ya? Hmm. Iya Pak Yayan. Ya sabar aja lah ya Pak Yayan ya. Nanti juga akan indah pada waktunya. Udah banyak sabar ini Pak Yong. Tapi kalau PPG mas seharusnya Pak Yayan terpanggil. PPG itu karena dulu masa jujur gak buka-buka itu ya. Si PKB. PKB enggak, Sian Sandinya juga gak hafal, gak paham gitu kan. Mm-mm. Karena dulu tuh operatornya di luar sekolah kita. Kalau yang sekarang kan operatornya ada di sekolah. Mm-mm. Jadi saya minta akunnya sama emailnya. Udah alhamdulillah tiap hari suka ngelogin gitu. Pantau-pantau. Mm-mm. Itu ternyata saya pernah kepanggil tahun 2021. Mm-mm. Tapi Pak Yayan nggak ikut begitu ya? Nggak ikut karena nggak tahu kan. Oh iya, itu jadi bisa jadi kendala itu Pak. Jadi kita merasa tidak butuh gitu. Ya sabar aja Pak ya, akan indah pada waktunya nanti setelah selesai CGP. Pak Yayan akan dapat kita semua nih ya, kita semua akan dapat sertifikat PGP bukan CGP lagi. Amin. Jadi sudah peserta guru penggerak begitu ya. Yang mengemban amanah dari kementerian untuk menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing begitu Pak. Amin. Iya, mudah-mudahan kita terpanggil. Kalau misalkan hari ini belum terpanggil, sabar aja Pak ya. Allah sudah menentukan yang terbaik buat Pak Yayan. Siap Pak, siap. Iya, yang penting mah terus berusaha dan berdoa. Begitu. Oke, kita berarti sudah 17.50 nih. Masuk ya? Masuk ke itu. Siap, ke main siap. room. Siap Pak. Assalamualaikum. Yuk, masuk ke main room.